Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Kembali lagi bersama Bu Septi. Kali ini kita akan belajar materi menulis karangan narasi. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini, yang pertama, siswa dapat memahami cara menulis karangan narasi yang benar. Yang kedua, meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis karangan narasi. Yang ketiga, siswa menjadi aktif dan kreatif. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Menulis karangan narasi. Menulis adalah suatu kegiatan mengungkapkan gagasan atau pikiran atau pengalaman atau pengetahuan ke dalam bentuk catatan. Apa itu karangan narasi? Hayo, ada yang tahu tidak apa itu karangan narasi? Nah, karangan narasi adalah suatu tulisan yang menceritakan peristiwa secara urut yang dapat diambil dari pengalaman kita. Jika kalian menuliskan pengalaman kalian secara urut, itu termasuk menulis karangan narasi. Cara membuat karangan narasi yang baik dan benar. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam menulis karangan narasi. Yang pertama, tentukan gagasan. Gagasan bisa berupa ide atau pengalaman yang akan kamu tulis. Yang kedua, tentukan kerangka karangan. Kerangka karangan dapat membantu kalian dalam menulis karangan narasi. Kerangka karangan bisa meliputi apa kegiatan yang kamu lakukan, siapa yang ada dalam kegiatan tersebut, kapan kegiatan itu terjadi, di mana kegiatan itu terjadi, mengapa kegiatan itu terjadi, bagaimana kegiatan itu terjadi. Yang ketiga, tatanan atau penataan. Tatanan atau penataan yaitu proses penyusunan gagasan dengan bantuan kerangka karangan yang telah kamu buat. Yang keempat, penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca yaitu meliputi 1. Memperhatikan tanda titik, 2. Memperhatikan tanda koma, 3. Memperhatikan penggunaan huruf kapital. Tanda titik. Tanda titik digunakan di akhir kalimat kecuali kalimat pertanyaan dan kalimat seruan. Contohnya, Siska sedang pergi ke rumah nenek. Jadi di akhir kalimatnya ada titik. Tanda koma. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contohnya, Siska pergi ke rumah nenek bersama ayah, ibu, dan adik. Penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital pada nama orang. Contohnya, adikku bernama Roni. Untuk menulis Roni, R-nya besar. Kedua, nama tempat. Contoh, rumahku di Jepara. J-nya besar. Yang ketiga, nama dan suku bangsa. Contoh, bangsa Indonesia sangat ramah. Indonesia, I-nya besar. Siska berasal dari suku Jawa. Jawa, J-nya besar. Yang keempat, menulis agama. Contoh, Siska beragama Islam. Untuk menulis Islam, I-nya besar. Untuk agama lainnya sama. Yang kelima, huruf pertama, awal kalimat. Contoh, pergi ke rumah nenek naik mobil. Pada kalimat tersebut, di awal terdapat kata pergi, jadi kata pergi P-nya besar. Yang keenam, bahasa. Contoh, Siska belajar bahasa Jawa dengan nenek.
Jadi untuk menuliskan kata Jawa, J-nya harus besar. Yang ketujuh, nama hari. Contoh, setiap hari Minggu aku membantu ibu di rumah. Menuliskan minggu menggunakan M besar. Contoh karangan narasi yang baik dan benar. Membantu ibu di rumah. Setiap hari Minggu aku membantu ibu di rumah. Aku bangun pukul 5 pagi agar dapat ikut ibu ke pasar. Aku sangat senang belanja di pasar karena aku bisa membeli jajanan pasar yang enak-enak. Setelah pulang dari pasar pagi, ibu langsung memasak di dapur dan aku mendapat tugas menyapu lantai. Selesai menyapu lantai, ibu menyuruhku mandi. Masakan pun jadi. Aku membantu ibu menyiapkan makanan di meja makan. Aku dan keluargaku sarapan bersama di ruang makan. Selesai sarapan, aku membantu ibu mencuci piring. Membantu orang tua ternyata melelahkan, tapi membantu orang tua merupakan hal yang baik karena kita wajib berbakti kepada orang tua. Sekarang aku tahu bahwa membantu orang tua dapat melatih kita menjadi anak yang mandiri. Dalam karangan narasi ini terdapat 3 paragraf. Paragraf ditunjukkan dalam kalimat pertama menjorok ke dalam. Jadi di sini ada 3 kalimat pertama yang menjorok ke dalam. Jadi ada 3 paragraf. Nah, kalian sudah belajar cara membuat narasi yang baik dan benar, dan Bu Septi sudah memberikan contoh karangan narasi yang baik dan benar. Sekarang Bu Septi akan menugaskan kalian membuat karangan narasi sendiri. Temanya liburan bersama keluarga. Bisa berupa pengalaman kalian saat liburan bersama keluarga. Untuk judulnya dibuat semenarik dan sekreatif mungkin. Ketentuannya paling sedikit 2 paragraf. Paham kan? Selamat mengerjakan anak-anak hebat. Terima kasih sudah belajar dengan baik kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.